Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Lukman dengan NIM D101211056 dari Teknik PWKB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dari pembelajaran wawasan sosial budaya maritim yang berjudul Potensi Kemaritiman di Indonesia, di mana poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alamnya. Lalu yang kedua ada potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatannya. Lalu yang terakhir ada beberapa ilustrasi manfaat sumber daya kemaritiman. Pada dasarnya, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman di Indonesia terbagi atas dua, seperti yang saya bilang tadi, yaitu berdasarkan sumber daya alamnya dan berdasarkan sektor kegiatannya. Kedua hal tersebut saling berhubungan guna membangkitkan pembangunan ekonomi kemaritiman di Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Jadi, berdasarkan sumber daya alamnya itu, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sumber daya yang dapat pulih, lalu ada sumber daya yang tak dapat pulih, yang ketiga ada energi kelautan yang dapat dikonversi menjadi energi listrik, dan yang terakhir ada jasa-jasa lingkungan. Pertama-tama saya akan membahas poin yang pertama, yaitu sumber daya yang dapat pulih. Sumber daya yang dapat pulih adalah jenis-jenis hewan atau hewan-hewan laut seperti ikan laut yang besar dan kecil, kemudian udang-udang dan krustasea, ikan hias ataupun ikan karang, jenis-jenis ikan lainnya. Kemudian sumber daya alam yang dapat berproduksi secara alami seperti terumbu karang, padang tamun, dan pulau-pulau kecil. Jadi ini merupakan sumber daya alam yang secara natural atau secara alami bisa direproduksi kembali tanpa membutuhkan campur tangan manusia. Jadi apalagi kalau misalnya ini melibatkan campur tangan manusia, melakukan rekayasa untuk meningkatkan produktivitas, akan jauh lebih memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Lalu yang kedua ada sumber daya yang tak dapat pulih, terdiri atas bahan-bahan tambang dan mineral, yaitu meliputi bahan bangunan, pasir, batu apung, siderit, mineral radioaktif, garam, titanium, lempung kaolin, kronit, dan emas. Sumber daya alam yang tak dapat pulih juga meliputi minyak dan gas bumi. Sumber daya yang terdapat pulih harus dieksplorasi secara terkontrol sehingga tak cepat habis, sehingga sumber daya ini harus selalu dijaga kontinuitasnya. Maksudnya itu tidak bisa langsung diolah semuanya, jadi harus diolah perlahan sesuai kebutuhan agar keseimbangan keperluan itu dapat terjaga. Pada masa sekarang ini, gas bumi yang ada di Indonesia masih sangat melimpah ketersediaannya dibandingkan dengan minyak bumi, sehingga pada awal periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat program gas melon yang mengkonversi minyak bumi untuk digantikan dengan gas bumi yang semakin langka dan mahal. Saat ini juga banyak ahli yang berpendapat bahwa di Indonesia sumber daya alam, khususnya sumber daya laut, memiliki potensi ekonomi yang sangat melimpah, sehingga negara mencoba menjadi kekayaan maritim sebagai poros pembangunan ekonomi, baik dari segi sumber daya alam, transportasi laut, dan juga infrastruktur yang dapat menopang pemanfaatan hasil-hasil laut. Selanjutnya ada energi kelautan yang dapat dikonversi menjadi energi listrik, meliputi gelombang, OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion, pasang surut air laut, beserta angin. Misalnya di daerah Sulawesi Selatan, khususnya daerah Jeneponto dan Sidrap, mereka telah menggunakan angin untuk dikonversi menjadi energi listrik. Lalu yang terakhir itu ada jasa lingkungan seperti media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Lalu poin yang kedua ada potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Kehadiran sumber daya alam yang terdapat di laut ini melahirkan sektor-sektor kegiatan kemaritiman
menjadi 11 poin yang dapat saya tangkap dari video materi, yaitu yang pertama ada perikanan tangkap seperti nelayan yang melakukan kegiatan menangkap ikan di zona-zona tertentu. Perikanan tangkap ini diprediksi mencapai 6,4 juta ton per tahunnya. Lalu yang kedua ada perikanan budidaya dengan prediksi budidaya laut mencapai 47 juta ton per tahun dan budidaya pantai dengan prediksi 1 juta hektar per tahunnya. Lalu yang ketiga ada industri pengelolaan produk perikanan, dan yang keempat itu ada industri bioteknologi, misalnya pada industri farmasi, kosmetik, dan makanan ataupun minuman yang memanfaatkan biota laut, dengan potensi pendapatan mencapai hingga 14 miliar US dollar per tahunnya. Lalu yang kelima ada pariwisata bahari dan pantai. Indonesia ini memiliki panjang pantai sekitar 81.000 km, dan berdasarkan hal tersebut, potensi pendapatan pariwisata bahari dapat diprediksi mencapai hingga 2,3 miliar US dollar. Lalu yang keenam ada pertambangan dan energi, misalnya itu nikel yang bertempat di Sulawesi Selatan. Yang ketujuh ada perhubungan laut, devisa untuk pelayaran asing dan diprediksi mencapai 10 miliar US dollar per tahun. Lalu selanjutnya industri kapal, bangunan laut dan pantai. Selanjutnya lagi ada ekosistem pesisir dan laut, hutan pantai atau mangrove, padang lamun, terumbu karang dan terumbu karang. Yang ke-10 ada pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertahanan, industri perikanan, pariwisata, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, benda berharga di bawah laut. Misalnya, kapal-kapal yang tenggelam di wilayah laut Indonesia dari periode tahun 1400 hingga tahun 1900 mencapai kurang lebih 3.200 titik. Nah, beberapa kegiatan di atas ini merupakan sektor-sektor yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam rangka mengelola sumber daya alam yang telah saya jelaskan tadi. Jadi, sekian review materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.